wahai para istri. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah wanita yang terbaik wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa la maliha bima yakrah. Kata Rasulullah, yaitu para wanita yang menyenangkan bila dipandang dan ditaati bila diperintah, tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suami. Hadis ini tercantum di hadis riwayat An-Nasai nomor 3231 yang dibawakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wahai para istri, jika engkau taat kepadanya, karena Allah Azza wa Jalla, niscaya engkau akan masuk surga dari mana saja yang engkau sukai, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaital mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasunat farjaha wa ta'at ba'daha dakhalat min khayri abwabil jannati sya'at." Bila seorang wanita, dalam hal ini istri, menunaikan sholat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga kehormatannya serta mentaati suaminya, niscaya ia masuk surga dari pintu saja yang ia kehendaki. Hadis ini tercantum di Musnad Imam Ahmad nomor 1661. Lihat Sahih At-Targhib 1932. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para wanita, akhwati fillah rahimahumullah rahimani wa rahimakumullah. Di sini wanita yang cerdas, menyadari akan kekurangan dirinya dan bisa memposisikan diri di tempat yang terbaik di mata sang suami. Oleh karena itu, janganlah sang istri sekali-kali dengan kekayaannya dan ketinggian akademisnya atau ilmunya engkau mengintervensi, apalagi alih kepemimpinan sang suami. Bila hal ini terjadi, maka apa akibatnya? Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "La yufliha qaumun walau amrahum ra'atun." Kata Rasulullah, tidak akan berhasil suatu kaum yang menguasakan urusan atau kepemimpinan mereka kepada wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya nomor 4445. Namun, walaupun mungkin engkau lebih berpendidikan dan lebih berilmu dari suamimu, maka engkau tetap sebagai istri yang dipimpin, sedangkan suamimu adalah pemimpin. Wahai saudariku, para istri, kalau sekiranya engkau melihat pada dirimu, pada diri suamimu, ada yang mengganjal, bahkan sesuatu yang mungkar atau salah, di sana terbuka pintu nasihat. Gunakan kelemah lembutanmu dan senyummu untuk mengawali nasihatmu, bukan untuk mengintervensi. Engkau adalah sebagai pakaian bagi suamimu. Apabila ada aib, ada kekurangan pada suamimu, hendaklah engkau bisa memposisikan diri sebagai pakaian, yaitu untuk menutupi kekurangan-kekurangan suamimu. Jadi engkau bukanlah wanita atau istri yang ditakdirkan untuk memimpin suamimu, tapi engkaulah yang dipimpin oleh suamimu. Namun apabila ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh suamimu, hendaklah engkau memberikan nasihat dengan nasihat yang lemah lembut, bukan mengintervensi atau menggurui sang suami. Tapi ingat baik-baik, bedakan antara nasihat dan mengumpat. Bedakan antara teguran dan cercaan. Hilangkan kesan cerewet dan banyak ngomong. Suami berkata satu, istri menimpalinya beribu-ribu perkataan. Suamimu bukanlah malaikat, dan engkau pun bukanlah
ditakdirkan menjadi bidadari. Bidadari hanya nanti ada di surga. Kekurangan yang ada pada suamimu adalah kekurangan pada dirimu juga. Hidup, tutuplah semua kekurangan itu rapat-rapat dengan sikap sabar dan sayangmu, sebagaimana pakaian menutup auratmu. Tak lupa di pertengahan malam kau angkat kedua tanganmu untuk memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah dan taufik untuk dirimu dan juga untuk suamimu serta anak-anakmu. Para ikhwati fillah, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat wanita yang terbaik adalah selalu menyenangkan suami bila dipandang, sebagaimana hadis yang telah disampaikan tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalimat itu ringkas namun mengandung makna yang dalam. Hendaklah pegang erat-erat kalimat ini dan amalkanlah bagaimanapun kondisimu. Bila suami ada di luar, di saat itu suami tidak berada di rumah, jagalah baik-baik dirimu. Demikianlah sifat istri solehah penuh hati. Allah Azza wa Jalla telah berfirman yang artinya wanita solehah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri selagi suami tidak ada di sisinya. Al-Imam Sya'di rahimahullah menjelaskan tentang memelihara diri, yaitu tetap mentaati suami walaupun ia sedang keluar rumah dengan menjaga kehormatan dirinya dan harta suami yang ada di rumah. Tetaplah engkau berada di rumah, itu lebih baik bagimu dan akan terjaga kehormatanmu. Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui tentang sifat yang terbaik untuk hambanya, memerintahkan kepada kaum wanita agar tetap berada di rumah. Dan hendaklah kalian para wanita tetap berada dalam rumah dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah zaman dulu. Ini adalah firman Allah yang tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Dalam hal ini juga Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya wanita adalah menanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anak suaminya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah para wanita dalam hal ini istri menjaga kehormatan suami dan menjaga harta-harta suami yang ada di rumah, juga anak-anak yang ada dalam tanggungannya. Demikianlah nasihat singkat untuk para istri agar hendaknya para istri benar-benar menjaga dan memelihara dirinya, memelihara kehormatannya, tidak keluar rumah tanpa izin dari sang suami. Oleh karena itu, seorang istri sangat mudah masuk surga tanpa beban kewajiban yang amat berat, hanya untuk melakukan menjalankan sholat 5 waktu saja. Rasulullah tidak bukan sholat sunnah, sholat malam yang banyak, tidak. Rasulullah mengatakan hanya sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Rasulullah tidak mengatakan puasa sunnah sebanyak-banyak, tidak, tapi hanya puasa di bulan Ramadan dan mentaati suaminya. Maka dia berhak
mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan Allah di mana dia disukai, pintu mana yang dia sukai untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai para istri, hendaklah kalian menjaga diri. Kalian telah diberi tugas yang sangat ringan oleh Allah untuk memasuki surga tanpa beban kewajiban yang amat berat. Cukup sholat 5 waktu, cukup puasa bulan Ramadan, dan mentaati suami, engkau telah dibukakan pintu surga dan dipersilakan untuk masuk surga lewat pintu mana saja yang engkau kehendaki. Oleh karena itu, gunakanlah kesempatan yang ada ini untuk benar-benar mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya adalah menjaga sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan. Dalam hal ini juga mentaati seorang suami. Mudah-mudahan, wahai para istri, engkau bisa mengambil faedah dari nasihat-nasihat yang amat singkat ini agar kalian dimasukkan surga oleh Allah lewat pintu mana saja yang engkau kehendaki. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, materi yang penuh dengan ilmu cukup luar biasa. Ya, ini sebuah nasihat yang penting bagi calon-calon ibu rumah tangga yang perlu dipelajari. Sangat-sangat miris sekali apa yang terjadi saat ini. Banyak terjadi perselingkuhan dikarenakan kebutaan dalam agama. Semoga materi yang telah kami sampaikan di kesempatan malam hari ini dengan judul untukmu wahai istri bisa memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa. Saya sebagai host di kesempatan malam hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum kami tutup, mari kita doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.